Hai, Assalamualaikum sahabat-sahabat semua, selamat datang ke channel ini. Semoga segala urusan korang semua dipermudahkan. Amin. Film menarik kali ini, bertemakan seram, bertajuk The Jack in the Box. Sebelum mula, mari kita layan trailernya dulu. Film diawali oleh pekerja museum bernama Lisa, dan bersamanya ialah watak utama dalam film kali ini, yaitu Casey. Casey merupakan pekerja baharu di museum ini. Saat sedang rancak berborak, Casey menanyakan kepada Lisa, di manakah terletaknya barang tempat simpanan museum, lalu Lisa membawanya. Setibanya mereka di sana, Casey sangat teruja apabila melihat barangan antik yang ada di sana. Lalu, Casey secara tidak sengaja menjumpai sebuah kotak misteri yang berada di bawah kain lama. Lalu, memperlihatkan kepada Lisa, dengan riak wajah Casey, yang dapat memberitahu kita, betapa terujanya beliau. Lisa, menanyakan kepada Casey, kotak apakah sebenarnya ini, lalu Casey beranggapan, kotak yang dijumpainya itu ialah, kotak musik. Lalu, Casey telah menekan baten, yang seakan-akan kata laluan, dan ianya terus bergerak. Tidak hanya itu, alat pemutar musik turut muncul, lalu Casey telah memutarnya. Tidak lama selepas itu, secara mengejutkan, kotak tersebut terbuka dan mengeluarkan patung badut yang menyeramkan. Untuk mengetahui mengenai kotak tersebut, Lisa telah menelepon sahabatnya yaitu David, dan memintanya untuk datang ke museum. Scene beralih, di malam hari, terdapat dua orang lelaki sedang memasuki museum dengan niat ingin merompak. Sebelum keluar dari museum tersebut, salah seorang dari perompak itu telah menjumpai kotak iblis tersebut dan ingin mencurinya. Belum sempat mengambilnya, beliau telah dibunuh dan ditarik masuk ke dalam kotak tersebut. Rakannya yang telah melihat kejadian tersebut telah melarikan diri dan turut dibunuh. Scene beralih, di awal pagi, Casey telah pergi ke museum, dan mendapati, museum berada dalam keadaan berselerak. Lalu Casey pun telah telepon kepada Lisa, untuk memaklumkan kepadanya. Tidak lama selepas itu, David pun tiba, langsung disapa oleh Casey, dan membawanya kepada kotak iblis tersebut. Lalu David pun meneliti kotak tersebut, dan mengatakan kotak ini asli dan sangat lama. Casey bertanya kepada David sejarah kotak ini, lalu David menceritakan kepada Casey, bahwa kotak ini dipanggil Jack, dan sambungnya lagi. Kotak ini pada dahulu kala, dijadikan sebagai alat pemuja iblis. Setelah selesai, David pun pulang dari museum tersebut. Casey keletihan, memikirkan mengenai kotak tersebut, telah tertidur, lalu seorang wanita telah datang, untuk bertanya kepadanya, di manakah lokasi patung perang di museum tersebut. Lalu Casey memberitahunya dengan santai. Ketika wanita tersebut pergi mencarinya, secara tiba-tiba lampu terpadam dan wanita tersebut melihat makhluk yang mengerikan di hadapannya. Lalu telah mengkelar lehernya. Casey yang mendengar jeritan dari wanita tersebut dengan pantas menuju ke arahnya, tetapi tiada apa-apa di sana. Casey telah meletakkan kotak iblis tersebut di sebelahnya. Ketika Casey sedang mencari maklumat mengenai iblis tersebut, Casey mendapati patung iblis yang berhampirannya itu telah menoleh dan memandang ke arahnya. Tidak lama selepas itu, manajer museum telah mendatangi Casey untuk menanyakan keadaannya berada di museum.
adakah keadaannya baik, atau tidak? Lalu Casey menjawab, dia berada dalam keadaan yang baik saja. Scene seterusnya, di saat Casey mau pulang, dia telah menegur salah satu pekerja di museum tersebut, lalu pergi. Di saat ketiadaan orang di museum itu, pekerja yang ditegur Casey sedang mengelap cermin. Lalu pekerja tersebut naik ke tingkat atas, untuk meneruskan kerjanya. Lalu dia menjumpai patung iblis tersebut. Di saat mau mencuci patung tersebut, secara tiba-tiba, patung itu menghilang. Pekerja itu menjadi panik, lalu coba melarikan diri. Malangnya, patung iblis telah mengunci ke semua pintu, dan pekerja itu dibunuh olehnya, tanpa meninggalkan jejak sekalipun. Keesokan harinya, Casey telah menceritakan kepada Lisa mengenai tunangnya yang telah meninggal akibat dibunuh. Sedihnya lagi ketika tunangnya hendak dibunuh. Tunangnya sempat menelepon Casey, tetapi Casey yang sedang tidur mengabaikan panggilan tersebut. Tidak lama kemudian, mereka telah dikunjungi oleh pihak polis bernama Martin. Martin meminta mereka untuk memberi kerjasama atas kehilangan pekerja wanita yang hilang beberapa waktu lalu. Lalu Martin meminta Casey untuk menceritakan waktu terakhir menjumpai pekerja tersebut. Lalu Casey memberitahu bahwa dia selalunya memastikan tiada orang lain di dalam museum. Ketika mau pulang, hanya tinggal pekerja itu sahaja. Di sisi lain, Casey mahu menceritakan mengenai patung iblis tersebut, tetapi dia tidak pasti akan keputusannya itu. Lalu polis pun beredar. Scene beralih. Di malam hari, Casey telah merekam keadaan patung iblis tersebut menggunakan kamera. Selepas itu, Casey telah membuat satu panggilan. Lalu, Casey kembali ke kamera, dan dengan mengejutkan, patung itu telah hilang. Casey yang merasa ada sesuatu yang tidak betul, dan melihat-lihat sekelilingnya. Secara mengejut, iblis itu muncul di hadapannya. Iblis tersebut telah menyerangnya, sehingga Casey terluka. Yang menghairankan, iblis tersebut tidak membunuhnya. Keesokan harinya, Casey coba memberitahu kepada Lisa mengenai kejadian malam itu. Tetapi Lisa tidak mempercayainya, dan menganggap Casey mempunyai masalah mental. Casey pun beredar dalam keadaan marah, dan pergi kepada kotak iblis tersebut. Lalu menjumpai maklumat mengenai pemilik asal yang telah menghantar kotak tersebut ke museum itu. Lalu, Casey telah pergi ke alamat yang telah dia jumpai di internet. Setibanya Casey di rumah, terdapat seorang tua dengan riak muka yang marah, telah mengusir Casey. Lalu Casey memberitahu kepadanya bahwa dia memiliki kotak iblis tersebut. Lalu orang tua itu pun telah menjemputnya masuk. Orang tua itu telah menceritakan kepada Casey akan kematian istrinya yang dibunuh oleh iblis tersebut. Lalu menariknya ke dalam kotak itu. Beliau coba memberitahu pihak polis, tetapi polis menuduhnya membunuh istri tercintanya itu. Peguamnya juga meminta beliau untuk mengaku salahnya, bagi mengurangkan denda yang akan dikenakan ke atasnya. Beliau awalnya dikenakan penjara seumur hidup, tetapi dikurangkan kepada 10 tahun. Atas pengakuan yang tidak beliau lakukan, beliau juga meminta Casey menjaga diri. Casey pun pergi dari rumah tersebut. Setibanya Casey di museum, Casey naik ke tingkat atas, lalu membawa kotak iblis tersebut bersamanya. Casey yang coba menghapuskan kotak tersebut, telah membakarnya. Lalu Casey pun pulang ke museum, untuk mengambil kunci. Di saat ingin menuruni tangga, dengan mengejutkan, Casey melihat kotak iblis yang baru dibakarnya, telah kembali, dan terdapat iblis berbentuk badut yang mengerikan telah keluar dari kotak tersebut. Casey coba melarikan diri, tetapi tidak berjaya.
Lalu Casey mengatakan, jika perlu seseorang meninggal, maka bunuhlah aku. Casey telah dilukai oleh iblis tersebut. Tetapi yang menghairankan Casey, iblis tersebut tidak membunuhnya, dan luka yang dialaminya membuatnya pingsan. Di pagi hari, Lisa telah menjumpai Casey, yang berada dalam keadaan pingsan. Lisa telah membawa Casey menjumpai manajer museum tersebut, lalu menasihati Casey agar tidak melakukan perkara yang tidak benar. Casey coba menjelaskan kepada manajer, tetapi manajer dan Lisa tidak mempercayainya. Lalu Casey dipecat. Lisa yang merasa kasihan, telah coba untuk memujuk Casey, tetapi Casey tetap berbicara mengenai kotak iblis tersebut. Lisa yang berputus asa telah pergi meninggalkan Casey. Setelah itu, Casey pun pergi menjumpai Maurice. Ia itu seorang yang mengetahui mengenai kotak iblis tersebut. Setibanya beliau di rumah Maurice, pada awalnya, Maurice menolak untuk berjumpa dengannya. Tetapi Maurice melihat wajah Casey yang dalam keadaan bermasalah. Maurice pun menjemputnya masuk sebentar. Lalu Casey menanyakan soalan kepada Maurice. Apakah sebenarnya kotak itu? Lalu Maurice menceritakan semuanya. Maurice memberitahu kepada Casey bahwa terdapat iblis bernama Jack yang dikurung di dalam kotak tersebut. Selain itu, iblis yang berada di dalam kotak tersebut tidak dapat dibunuh, kecuali orang yang membukanya sahaja. Ketika Casey ingin beredar, Maurice telah memberi amaran kepada Casey bahwa di saat Casey membacakan ritual yang diajarnya, tidak boleh ada apa-apa pun yang berasal dari iblis tersebut ditinggalkan, karena itu akan menyebabkan ritualnya gagal. Scene berikutnya, pengurus museum meminta Lisa untuk membelikan sarapan untuk mereka. Di saat ketiadaan Lisa, pengurus telah mendengar bunyi musik yang aneh, dan pintu yang berada berhampirannya terbuka dengan sendirinya. Lalu, untuk memastikan, pengurus telah pergi melihatnya. Alangkah terkejutnya beliau apabila melihat kotak yang disebutkan oleh Casey berubah menjadi iblis. Belum sempat berbuat apa-apa, pengurus telah dibunuh, serta ditarik masuk ke dalam kotak iblis tersebut. Setibanya Lisa di museum tersebut, Lisa coba mencari pengurusnya, tetapi Lisa tidak menjumpainya. Di saat Lisa naik ke tingkat 2, Lisa menjadi sangat ketakutan. Apabila mendapati pengurusnya sudah meninggal, dan terdapat banyak darah, Lisa yang dalam keadaan panik, telah melarikan diri. Tetapi telah dihalang oleh kekuatan iblis tersebut. Lalu, Lisa telah ditikam oleh iblis tersebut. Di saat yang bersamaan, Casey tiba di museum dan coba mencari Lisa. Lalu, Casey telah dicederakan oleh iblis tersebut, yang menyebabkan beliau terluka parah. Di saat iblis tersebut ingin membunuh Lisa, Casey telah menikamnya dan membacakan ritualnya, dan iblis tersebut telah ditarik masuk ke dalam kotak tersebut. Tidak lama selepas itu, pihak polis pun tiba. Tetapi, Casey yang dipersalahkan, karena dituduh membunuh manajernya. Lalu Casey telah ditahan, dan dipenjarakan. Ketika Casey berada di dalam lock-up, Casey telah diperlihatkan beberapa keping gambar, dan Casey melihat, terdapat sekeping gambar, yang menunjukkan jari iblis yang telah terputus. Di saat yang sama, Lisa coba menghapuskan kotak tersebut, lalu Lisa telah menanamnya. Akan tetapi, Casey telah diperingatkan bahwa, jika terdapat sesuatu peninggalan daripada iblis tersebut, maka ritualnya akan terbatal. Disebabkan itu, Lisa telah ditarik masuk ke dalam kotak tersebut ketika hendak pergi. Film pun berakhir.